Maka seandainya ada orang mengatakan, kenapa engkau membaca maulid Nabi? Kenapa engkau berangkat majlisan? Kenapa engkau membaca maulidan? Seolah-olah dia mengatakan, kenapa engkau bahagia dengan lahirnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sallu ala nabiyyikum Muhammad. Alhamdulillah, syahrul maulid qad dakhalna alaihi am qad dakhala alaina. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah masuk ke bulan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan di mana Nabi Agung Muhammad di dalamnya dilahirkan. Tanpa kelahiran Rasulullah, tanpa bulan ini, tentunya kita tidak mengenal Islam. Tentunya kita tidak mungkin berkumpul di sini memujinya. Maka Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani mengatakan dalam kitab Haul Al-Ikhtifal bi dzikril Maulidin Nabi Syarif, kama bayyana dzalik wa qulna inna yauma maulidi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'idun wa la na'tabiruhu idan li'annahu akbaru minal 'idi wa a'dhammu minhu. Kita tidak mengatakan Maulid Nabi itu sebagai hari raya, karena maulid Nabi lebih agung, lebih tinggi derajatnya daripada hari raya. Itulah yang dirasakan oleh para pecinta Nabi Agung Muhammad SAW. Ketika memasuki bulan maulid, kita sudah masuk ke dalam bulan maulid ataukah bulan maulid sudah masuk ke dalam diri kita? Kita sudah masuk bulan maulid ataukah maulid sudah masuk ke dalam diri kita? Kalau maulid sudah masuk ke dalam diri kita, tentunya kita sangat bahagia. Tidak ada hari bahagia lebih bahagia daripada hari-hari ini. Karena kita mengetahui hari-hari inilah mendekati di mana Nabi Agung Muhammad SAW dilahirkan. Apa yang sudah kita persiapkan untuk hari-hari ini? Sudahkah kita niatkan untuk banyak bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW sehari berapa kali? 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali, 15.000 kali, 30.000 kali. Sudahkah kita niatkan di dalam bulan ini untuk memperbanyak sunat-sunat Nabi Agung Muhammad SAW, menghidupkan kembali sunat Nabi Agung Muhammad yang sudah kita lupakan, yang banyak kita tinggalkan. Kita niatkan pada bulan ini untuk menghidupkan sunat-sunat itu kembali. Atau kita niatkan untuk bulan ini dan tahun ini adalah bulan di mana saya harus mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita niatkan untuk hari itu? Sudahkah kita niatkan untuk hal itu? Bahwasanya kita pada bulan ini, pada hari-hari ini, detik-detik ini adalah hari di mana kita itu bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Agung Muhammad, Nabi yang paling agung. Betapa indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pada bulan-bulan seperti ini, hari-hari seperti ini, di kota Tarim, di Hadramaut sana, di Darul Mustafa, pondok yang dibangun oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Habib Bakar bin Salim, mereka menyambutnya dengan sangat bahagia. Pohon-pohon kurma mereka hiasi, dinding-dinding rumah, depan rumah mereka hiasi, kamar-kamar mereka hiasi, masjid-masjid mereka hiasi. Mereka memenuhi rumah-rumah mereka untuk membaca maulid Nabi Muhammad, membaca sejarah Nabi Muhammad, membaca syama'il, tingkah laku Rasulullah, bagaimana bentuk tubuh Rasulullah, akhlak Rasulullah. Mereka membacanya di lorong-lorong pesantren, di kamar-kamar pondok. Mereka berlomba-lomba untuk
membaca sejarah Nabi Agung Muhammad. Karena mereka tahu bulan ini adalah bulan yang sangat mulia bagi mereka. Karena mereka tahu kalau Maulid sudah masuk ke dalam relung hati mereka. Karena mereka tahu, mereka sangat tahu siapa yang lahir dalam bulan ini, siapa yang lahir dalam hari-hari ini. Dia adalah Nabi Agung Muhammad SAW, makhluk yang paling kita cintai, makhluk yang paling kita rindukan, makhluk yang paling mencintai kita, makhluk yang paling merindukan kita, makhluk yang tidak ridho ketika turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarudha. Allah akan memberimu sampai kamu ridho. Rasulullah tidak pernah ridho sampai seluruh umatnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah makhluk yang paling sedih jika kita sedih. Dia adalah makhluk yang paling susah ketika kita susah. Dia adalah makhluk yang paling bahagia ketika lantunan sholawat keluar dari mulut kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Dia adalah makhluk yang paling bahagia ketika kita bahagia dengan kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, Abu Lahab yang turun ayat kepadanya, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Ayat ini dibaca sampai hari kiamat. Ayat ini dibaca oleh kita, dibaca oleh anak kita, keluarga kita, santri-santri kita semua membaca ayat ini. Di mana ayat ini tentang Abu Lahab yang ketika Rasulullah SAW turun kepadanya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, Rasulullah berdakwah kepada keluarganya. Kemudian Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana, celaka kamu wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami di sini? Lalai orang duit. Shallu ala Nabi Muhammad. Alihada jama'atana, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami ya Muhammad? Dan sampai hari-harinya, malam-malamnya, jam-jamnya, Abu Lahab selalu mengatakan tabban li Muhammad, tabban li Muhammad, celaka Muhammad, celaka Muhammad. Sampai turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tabba, sing celaka iku Abu Lahab utu Muhammad. Itu pun dengan turun ayat yang seperti itu sudah dinas sebagai ahli neraka. Itu setiap hari Senin di dalam neraka, seperti yang diriwayatkan dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau bermimpi bertemu dengan Abu Lahab di dalam neraka. Setiap hari Senin keluar dari jempol, di antara jempol dan juga ibu jarinya air, dan diangkat adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia pernah merasakan bahagia dengan kelahirannya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini dikatakan, juga dikatakan oleh Al Habib Umar dalam Dia Ulami, hadza ma'aluf kufri fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana. Ini bagi orang kafir aja di dalam neraka diangkat adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana, bagaimana dengan kebahagiaan kalian yang penuh dengan iman? Tentunya Allah tidak akan rela engkau diadab di dalam neraka karena cinta dan rindu dan bahagia dengan lahir Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikatakan dalam kitab ini, idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bi tabbat yada fil jahimi mukhallada. Jika ini adalah orang kafir yang dicela di dalam Al-Qur'an dengan tabbat yada dan sudah dinas di dalam neraka selamanya, ata'annahu fil yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Datang hadis kepada kita bahwasanya setiap hari Senin diangkat oleh Allah azabnya. Karena apa? Karena bangga dan bahagia dengan lahirnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannu bil 'abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhada.
Terus bagaimana dengan hamba, dengan kita yang selalu bahagia dengan lahirnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita mati dalam keadaan membawa iman, membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berhusnudzon kepada Allah. Allah mengatakan dalam hadis qudsina, ana inda dhanni abdi bi, saya tergantung kepada dzan atau prasangka hambaku kepadaku. Kita tentu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahagia kita, dengan bangga kita, dengan senang kita yang ada di dalam hati kita, masuk ke dalam bulan ini dengan merayakan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita termasuk orang yang diselamatkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di luar sana ada orang yang mengatakan bahwasanya kok merayakan Maulid Nabi sih? Dijawab oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, wala yasihu lil aqilin ayas'ala limada tahtafiluna li'annahu ka'annahu yaqul limada tafrahuna bin nabi. Tidak sah, tidak layak seorang yang berakal bertanya, kenapa kue maulidan? Kok jenengan maulidan? Ini kenang apa? Itu tidak sah, tidak layak seorang mengatakan seperti itu. Ngapa sih kue datang mangkat maulidan? Ngapa sih kue datang maca maulid? Ngapa sih datang mangkat maring majlisan? Li'annahu ka'annahu yaqul limadza tafrahuna bin nabi. Karena seolah-olah dia berkata limadza tafrahuna bin nabi. Kenapa kamu bangga dengan nabi? Kenapa kamu gembira dengan nabi? Seolah-olah dia bertanya seperti itu. Karena orang yang membaca maulid, orang yang berkumpul membaca maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dia adalah orang yang sedang ingin mencintai Nabi Agung Muhammad, bergembira dengan lahirnya Nabi Agung Muhammad, ingin mendengarkan sejarahnya Nabi Agung Muhammad, mendengarkan akhlaknya Nabi Agung Muhammad, ingin dekat dengan orang-orang yang memuji Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seandainya ada orang mengatakan, kenapa engkau membaca maulid Nabi? Kenapa engkau berangkat majlisan? Kenapa engkau membaca maulidan? Seolah-olah dia mengatakan, kenapa engkau bahagia dengan lahirnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa ka'annahu yaqul limadza yahsulu indakum hadza surur wa hadzal ibtihaj bi sahibil Isra'i wal Mi'raj. Kenapa kamu bisa bahagia dengan Nabi Muhammad? Monyong be ora. Seolah-olah seperti itu. Fahal yasihu ayasdura hadza su'alu min muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah? Apakah ini layak keluar dari mulutnya orang yang bersyahadat? Pertanyaan ini apakah layak keluar dari mulutnya orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh? Layak atau tidak pertanyaan itu keluar dari mulutnya orang yang bersyahadat? Jawab. Layak atau tidak? Seandainya mengatakan, kenapa kamu bangga dengan Nabi Muhammad? Kenapa engkau bahagia dengan Nabi Agung Muhammad? Kenapa engkau membaca sejarahnya Nabi Muhammad? Kenapa engkau membaca akhlak-akhlaknya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Layak atau tidak orang yang mengatakan seperti itu? Yang keras, tidak. Layak atau tidak? La haula wala quwata illa billah. Terkadang ada orang yang mengatakan, kita mengatakan ya Allah, kita memanggil Tuhan kita ya Allah. Ada yang bertanya, kowe nek mangkat majlisan iku ngucap nek bobo lagi ya Allah, kowe melu ya Allah apa ora? Ana sing takon kados niku. Dia takone, kowe kok ngucap ya Allah kok lucu. Ana sing ditakoni mereka ngerti kaya. Kan ana sing ditakoni. Ana wong majlis melu ngaji nang kene ditakoni, kowe nek bobo lagi ya Allah, kowe melu ya Allah apa ora? Ya melu, wong-wong imbekan ya iya penyong melu ya iya. Masa ya Allah ora melu ya Allah. Batine sing ditakoni kan ngerti, ngerti. Kon nuduna bathuke penyong ngerti sing ngomong kowe. Guyu kayak kerasa. Dong ini aja guyu. Ini kewenangan sampai yang takone itu. Ya sama saja, kenapa kita memanggil ya Allah? Allah itu Tuhan siapa? Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang akan mematikan kita? Siapa yang menciptakan surga? Siapa yang menciptakan neraka?
Siapa yang menciptakan anak-anak kita? Siapa yang memberikan rizki kepada kita? Lalu apakah salah kita memanggil Tuhan kita ya Allah? Salah bagi orang yang tidak suka dengan Allah. Salah bagi orang yang tidak suka dengan maulid Nabi Muhammad. Salah bagi orang yang tidak ada di dalamnya nama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah bagi orang yang di dalam hatinya tidak ada lafaz Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Imam Suyuti mengatakan, ini kitabnya, tok print kaken, ora cukup kertas tok print sedetik tok. Imam Suyuti waqala Sultanul Arifin Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti qaddasallahu sirrahu wa nawara dorihahu fi kitabihil musamma bil wasail fi syarhi syama'il. Imam Suyuti mengatakan, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu dzalikal bait awil masjid awil mahallah. Tidaklah sebuah rumah ataupun masjid ataupun tempat yang di dalamnya dibacakan maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu dzalikal bait, kecuali malaikat itu menaungi rumah itu. Wa shallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan, dan para malaikat itu bersolawat kepada tempat yang di dalamnya dibacakan maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ammahumullahu ta'ala bi rahmati wa ridwan, dan Allah meliputi mereka dengan rahmah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal mutawwaquna bin nuri ya'ni Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail alaihimus salam fa innahum yusalluna ala man kana sababan liqiraati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail alaihimus salam, mereka bersolawat, mereka mendoakan istighfar kepada orang yang menjadi sebab dibacakannya maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Habib Umar mengatakan di zaman akhir ini tidak ada amalan yang lebih utama daripada mengajak orang untuk mencintai Nabi Agung Muhammad, mengajak orang untuk membaca sejarahnya Nabi Agung Muhammad, mengajak orang untuk bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kun sababan liqiraati maulid Nabi. Jadilah sebab kamu, jadilah sebab orang datang untuk memuji Nabi Agung Muhammad, membaca sejarah Nabi Agung Muhammad. Jadikan rumahmu sebagai tempat dibacakannya maulid Nabi Muhammad. Jadikan tempat perkumpulanmu di dalamnya dibacakan maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslim qara'a fi baitihi maulidan nabi ila rafa'allahu subhanahu wa ta'ala al-qahta wal waba'a wal harqa wal gharq wal afata wal baliyat wal bughda wal hasad wa aina su'i wal lususi wa ahli dzalikal bait. Tidaklah seorang muslim membaca di dalam rumahnya maulid Nabi kecuali Allah angkat dari rumah itu segala bahaya, maling, kemudian penyakit ain. Penyakit ain itu adalah penyakit yang ketika orang memandang nikmatmu akan hilang dengan pandangan itu. Itu namanya penyakit ain. Di Shibam ada orang teman saya, itu ada seorang sayyid ganteng gagah, berbicaranya bagus, berpidato. Kemudian orang Shibam mengatakan, betapa gantengnya orang ini. Karena kena penyakit ain, orang ini langsung meledak sirai, meninggal. Itu ain. Rasulullah mengatakan innal aina haqqah. Penyakit ain itu ada, benar adanya. Barangkali ada orang yang mempunyai mobil bagus, lalu ada orang memujinya betapa bagusnya mobil ini. Rong menit setelah itu tabrakan, ajur mobilnya. Kadang-kadang untuk menghindari penyakit ain itu ditulisi tabarok subhanallah, tabarakallah. Mobilnya, motornya, rumahnya, biar terhindar dari penyakit ain. Tidak perlu tulisi itu, tinggal di rumahnya dibacakan maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahsani, kata Imam Nawawi mengatakan, wa min ahsani mabtudi'a fi zamanina ma yaf'alu kulla yaumin kulla amin
fil yaumil muwafiqi li yaumi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minas sadaqat wal ma'ruf wa idhariz zina wa surur fa inna dzalika ma'a fihi minal ihsani lil fuqara'i musy'irun bi mahabbatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hal yang paling baik pada zaman Imam Nawawi saat itu adalah orang-orang yang berkumpul memuji Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berkumpul membaca sejarahnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok ada orang yang gak suka dengan sejarahnya Nabi Muhammad? Kok ada orang yang gak suka dengan orang yang membaca sejarahnya Nabi Muhammad di dalam maulid? Di dalam maulid isinya adalah membaca sejarahnya Nabi Muhammad. Mulai Rasulullah lahir sampai Rasulullah meninggal dunia. Mulai dari akhlak-akhlaknya, mukjizat-mukjizatnya, cobaan dalam dakwahnya, perangnya, itu diceritakan dalam maulid. Makanya insya Allah dalam bulan maulid ini setiap malam Selasa saya akan menceritakan tentang sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kamu akan menambahkan rasa cintamu kepada Nabi Muhammad tentunya dengan mengetahui siapa Nabi Muhammad. Tentu kamu akan menambah rasa rindumu dan perjuanganmu untuk menghidupkan maulid tentunya karena engkau mengetahui bagaimana Rasulullah berjuang untuk memperjuangkan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang saya ulang tadi dari awal, sudahkah kita mempersiapkan untuk itu? Sudahkah kita mempersiapkan untuk hati kita masuk ke dalam hati kita maulid Nabi Muhammad? Wa sahibul maulid wa huwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita mempersiapkan hati kita untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka niatkan pada hari ini, pada malam hari ini, niatkan, ya Allah, saya niatkan pada bulan maulid ini untuk membaca sholawat sebanyak-banyaknya, sehari 10.000 kali. Saya niatkan pada bulan maulid ini saya ingin membaca maulid Nabi di rumah saya setiap hari. Saya niatkan pada bulan maulid ini adalah bulan maulid di mana saya pertama kali memandang wajah Rasulullah dalam mimpiku. Memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidurku, dalam mimpiku. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya orang yang bermimpi bertemu denganku, sesungguhnya telah bermimpi bertemu denganku, karena setan tidak mampu menyerupaiku. Semoga yang hadir pada malam hari ini mempunyai kesempatan untuk bermimpi bertemu dengan Rasulullah pada bulan ini, pada hari-hari ini, pada malam-malam ini. Karena kebahagiaan kalian, kegembiraan kalian dengan masuknya bulan maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga bulan maulid ini masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam hati kita, sehingga kita benar-benar mengetahui keagungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Wa laqad asyartu li na'tima nasafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna wa yakunu thanana lakinna hubban fis sarairi qata'a limadihi safwati rabbina wa hadana wa idhim tajajjana bil mawaddati hahuna narfa idhi faqrina wa rajana lil wahidil ahadil ali ilahna mutawassilina biman ilaihi ta'ana mukhtarihi wa habibihi wa safiyih zainal wujudi bihil ilahu habana. Ya Rabbana يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا جب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرينا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا درعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا
ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فهق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من نادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف عافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واسن خصمنا عند الممات وأصلح نقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآل ما حر قدره صبا وصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى أعده لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين المسلمين